Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Cindy Ilmi Maula, NIM T20191238. Saya dari kelas PAIA 5 IAIN Jember. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah teori belajar dan pembelajaran. Jangan kemana-mana ya, stay with me. Pertama-tama, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian belajar dan pembelajaran. Belajar menurut James O. Whittaker ialah proses di mana tingkah laku seorang individu dapat diubah melalui pengalaman ataupun latihan. Sedangkan pembelajaran ialah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar di suatu lingkungan belajar. Akan tetapi, dalam proses belajar dan pembelajaran kerap kali terjadi permasalahan. Permasalahan-permasalahan tersebut seringkali dirasakan oleh peserta didik. Salah satu permasalahan yang sering dirasakan oleh peserta didik dalam proses belajar dan pembelajaran ialah malu untuk menyampaikan pendapatnya. Anak yang malu menyampaikan pendapat cenderung lebih pasif dan diam saat berada di dalam kelas. Karena ada beberapa anak yang masih sulit untuk mengekspresikan apa yang ada di dalam pikiran maupun apa yang dirasakannya. Anak yang malu menyampaikan pendapatnya, di saat ia diminta berkomentar mengenai suatu hal, ia akan terbata-bata, bahkan tidak mengeluarkan satu kata pun dari mulutnya. Lalu, hal-hal apa sajakah yang mempengaruhi anak malu untuk menyampaikan pendapatnya? Yang pertama ialah sifat introvert, yakni anak yang berkarakter pendiam dan jarang berbicara, apalagi kalau ia berada di depan banyak orang atau di tempat-tempat umum lainnya. Lalu yang kedua, lebih memikirkan akibat. Seperti misalkan, saya seorang peserta didik, saya diminta berkomentar mengenai suatu hal oleh guru saya. Akan tetapi, saya lebih takut, nanti kalau misalkan aku mengeluarkan pendapatku, bakal dapat pertanyaan-pertanyaan yang susah dari teman-teman kelasku, bahkan dari guruku. Nah, lalu yang terakhir ialah beradaptasi lebih lama. Anak yang beradaptasi lebih lama itu cenderung pendiam dan takut untuk mengeluarkan pendapatnya di saat ia berada di lingkungan yang baru. Lalu, apa ya solusinya? Yang pertama ialah membantu seorang peserta didik untuk membangun rasa kepercayaan dirinya. Sebaiknya, sebagai seorang pendidik, tidak mengatakan kepada peserta didiknya bahwa ia seorang pemalu. Hal itu akan membuat peserta didiknya akan semakin kurang percaya diri. Lalu yang kedua ialah menempatkan peserta didiknya pada situasi sosial. Sebaiknya, sebagai seorang pendidik, memberikan kesempatan kepada seorang peserta didik untuk berinteraksi dengan orang lain. Hal itu akan membantu mengurangi rasa malu yang ada pada diri seorang peserta didik. Dan bagaimana cara seorang pendidik menerapkan proses belajar pada seorang peserta didik yang malu menyampaikan pendapatnya? Yaitu melalui teori konstruktivisme. Dengan teori konstruktivisme, seorang peserta didik akan lebih kreatif dan tidak pasif. Yaitu dengan cara seorang pendidik dapat membuat sebuah kelompok belajar bagi peserta didiknya untuk berdiskusi. Hal itu akan membantu peserta didiknya melatih kemampuan berbicara dan berpendapatnya di dalam kelompok diskusinya. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton video saya dari awal sampai akhir, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.